Hey guys, what's up everyone? Balik lagi sama gua Kenny sih. Hari ini topiknya adalah 5 penyesalan terbesar manusia menjelang akhir kehidupannya. Oke, mungkin teman-teman mikir, wah topiknya kok serem ya? Topik ini nih sebenarnya adalah salah satu dasar dalam menentukan rencana hidup kalian loh teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, izinin gua nanya 2 pertanyaan guys. Yang pertama adalah, apa sih hal yang paling kalian sesalin gitu selama hidup kalian ini? Nah, yang kedua adalah, kalau seandainya teman-teman bisa muter ulang waktu, apa sih yang teman-teman pengen ubah gitu? So, stay tune terus ya guys. Menurut teman-teman nih, apa sih hal yang paling berharga di dunia ini? Mungkin banyak orang berpikir tentang sesuatu yang terkait dengan materi gitu, seperti contohnya Lamborghini atau Ferrari atau iPhone X gitu, atau mungkin pacar teman-teman gitu paling berharga. Oke, banyak sih yang pastinya berharga gitu, tapi kalau kita analisa lebih jauh gitu, sesuatu dapat dikatakan berharga apabila sesuatu itu langka kan guys. Nah, kita coba pikir guys, apa hal yang paling langka di dunia ini? Coba teman-teman pause video ini dan pikirin 5 detik gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya jawabannya tepat sekali. Jawabannya udah pasti adalah waktu. Waktu. Dengan teknologi yang ada sekarang ini, maksudnya mesin waktu kan belum tercipta gitu atau belum jadi ya. Waktu dengan teknologi yang ada sekarang ini nggak akan pernah bisa diputar kembali kan guys. Waktu akan terus running dan nggak pernah bisa kita pause atau rewind seperti teman-teman nge-pause video gua yang tadi gitu. So, prinsip waktu yang hilang inilah yang membuat esensinya menjadi sangat berharga kan. Let's say gini teman-teman, ketika kita muda, penyesalan mungkin bisa datang, contohnya misalkan kita nggak naik kelas gitu pada saat SMA. Tapi kita masih punya waktu yang banyak gitu untuk memperbaikinya. Contoh, setelah kita nggak naik kelas pada saat SMA gitu, pada saat sekolah, kita bisa misalnya nyogok kepala sekolah mungkin jadi naik kelas. nggak bercanda ya guys. Contohnya setelah kita nggak naik kelas, kita belajar lebih sungguh-sungguh dan tahun depannya misalnya kita bisa jadi juara olimpiade gitu. Itu bisa aja terjadi kan guys, karena waktu kita masih panjang. Coba bayangin kalau umur kalian udah 70 tahun gitu, gimana kalian bisa perbaikin apa yang udah kalian bikin gitu. Maksudnya kegagalan yang kalian bikin, gimana cara kalian memperbaikinya gitu. So teman-teman, ayo kita berhitung. Ini adalah rumus kesempatan. Entah teman-teman yang nonton video ini ada di usia berapa, asal teman-teman posisinya saat ini belum meninggal, there is still a chance to change. Atau bisa dibilang masih ada kesempatan untuk berubah teman-teman. So, rumus kesempatan ini adalah usia harapan hidup di negara kalian dikurang dengan usia kalian sama dengan waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa dikurangi dengan waktu tidur sama dengan waktu efektif yang tersisa. Inilah kesempatan kalian yang tersisa gitu. Nah, sebagai contoh misalnya usia harapan hidup di negara gua di Indonesia untuk tahun 2020 ya 69, berapa gitu untuk cowok ya. Let's say lah 69 gitu ya. Dikurang dengan usia gua yang saat ini adalah 32,5. So, jadi 36,5 kan. Dikurang waktu tidur sepertiganya lah, anggap aja. Berarti waktu efektif yang gue milikin saat ini yang tersisa hanya 23,33 tahun guys. Tapi itu masih cukup lama ya guys. Gue masih bisa belajar sesuatu untuk jadi expert. Karena expert itu kan butuh 10.000 jam ya. Nah, gue masih bisa belajar gitu. Karena waktu gue masih panjang gitu. Nah, jadi waktu yang tersisa tiap orang itu kan beda-beda nih. Teman-teman bisa pilih waktu tersebut digunain untuk apa? Untuk main TikTok misalnya, main IG, atau mikirin cara menghasilkan uang, atau mungkin mikirin mantan mungkin ya. Oke,
itu terserah teman-teman, asal teman-teman yakin kalau pas tua nanti teman-teman gak akan nyesel gitu. Nah, back to the topic ya guys, gue mau cerita guys. Jadi di tahun 2009 ada seorang mantan penyanyi yang menjadi perawat di salah satu rumah sakit di Australia. Namanya adalah Bronnie Ware, dan dia nulis satu buku berjudul The Top 5 Regrets of Dying. Nah, jadi dia tuh ceritanya dia ngobrol-ngobrol atau sharing sama pasien-pasiennya yang udah lanjut usia. Dia tanya gini, selama mereka hidup, penyesalan apa yang paling besar, dan kalau waktu bisa diputar kembali, apa yang kalian mau ubah gitu. Nah, dari jawaban-jawaban mereka, ada banyak sekali variasi jawaban teman-teman. Namun dari semua jawaban ini nih, ada 5 penyesalan terbesar menjelang akhir hayat mereka. Oke, simak terus videonya ya guys. Oke, penyesalan yang pertama adalah tidak menjadi diri sendiri. Hal ini menyebabkan sebenarnya mereka salah pilih jalan hidup gitu, seperti cita-cita atau jalur karir dan sebagainya lah gitu. Nah, mereka cenderung mengikuti pendapat dari orang-orang terdekat di sekitar mereka. Contoh, misalkan teman-teman atau keluarga dari mereka gitu. Contohnya, misalnya orang tua punya ekspektasi terhadap anaknya gitu, untuk sukses gitu, dan kategori suksesnya itu kalau dia jadi dokter gitu. Nah, anaknya ikut aja gitu, karena dia pengen nyenengin orang tuanya atau takut gitu sama orang tuanya gitu. Padahal itu adalah keinginan atau ekspektasi dari orang tuanya. Padahal dalam hati si anak mungkin dia pengen jadi gamer mungkin. Nah, itu adalah yang pertama, tidak bisa jadi diri sendiri. Untuk penyesalan yang kedua adalah, nah ini pasti teman-teman sering dengar, nggak punya waktu untuk orang-orang tersayang. So, berapa banyak dari teman-teman yang workaholic gitu atau gila kerja gitu. Nah, ketika gue kerja kantoran dulu, gue tuh beberapa kali putus guys sama pacar gue, karena ya mungkin bisa dibilang gue gila kerja lah ya, atau workaholic gitu. Jadi gue nggak bisa bales chat mereka gitu. So, pelajaran yang bisa dipetik di sini adalah fokus dalam bekerja itu sebenarnya bagus teman-teman. Tapi jangan sampai kita nggak punya quality time sama sekali untuk orang-orang yang kita sayangin gitu. Karena ini cuma akan bikin kita kehilangan momen-momen berharga gitu dalam hidup kita guys. Yang mana momen itu nggak akan pernah bisa kembali. Kita sebenarnya kerja siang malam untuk istri dan anak kita gitu. Tapi tanpa adanya quality time, apa mereka benar-benar bahagia guys? Coba teman-teman yang punya anak, teman-teman tanya ke anak kita, mereka akan pilih waktu jalan-jalan sama papanya ke mall gitu misalkan, atau mereka lebih pilih duit 10 juta untuk beli item Mobile Legends. So, kita mesti lebih balance mungkin ya guys, cari uang dan kasih waktu biar gak ada penyesalan yang tersisa di akhir hidup kita. So, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mengungkapkan perasaan. Terkadang beberapa orang memilih untuk nggak mengungkapkan isi hatinya guys. Bisa aja karena mungkin mereka nggak enakan gitu sama teman, karena mereka tuh menjaga perasaan orang lain gitu. Atau bisa aja misalnya teman-teman suka nih sama satu cewek, tapi teman-teman nggak berani ngomong karena teman-teman minder mungkin, mikir bahwa kita punya kekurangan gitu, sedangkan cewek itu sempurna gitu. Nah, yang ada ketika kita tua nanti, yang ada cuma penyesalan gitu. Karena di otak kita tuh bertanya-tanya, bisa aja kalau kita tembak nih cewek, dia mungkin akan ngerespon sebenarnya, dan nasib gua nggak akan gini gitu misalnya. Bisa aja gitu kan kita mikirnya. Padahal sebenarnya luapan emosi ini sangat penting dalam satu hubungan guys. Karena bisa menimbulkan kesan open atau terbuka gitu satu sama lain. Oh ya teman-teman, sebenarnya ungkapan perasaan ini justru sangat membantu loh teman-teman untuk meningkatkan rasa nyaman gitu di hidup kita, sehingga bisa membantu mengurangi stres gitu guys. Jadi berdampak juga untuk kesehatan.
Dan yang keempat adalah tidak punya teman di hari tua. So, pada saat muda mereka sibuk kerja sehingga mereka nggak sempet gitu untuk menjalin hubungan baik dengan teman-teman lama mereka gitu. Seperti yang kita tahu guys, semakin tua seseorang, circle pertemanan kita akan semakin mengecil kan? Bener gak guys? Tapi kalau untuk zaman sekarang kayaknya bisa dibilang agak beda sih. Karena kita kan sekarang udah ada sosmed gitu kan, seperti Instagram, Facebook. Jadi kalau sama teman-teman lama tuh biasanya kita masih ada grup WhatsApp gitu kan, sama teman SMA, teman SMP. Nah, intinya itu adalah salah satu penyesalan juga sih, tidak punya teman di hari tua ya guys. Nah, yang kelima adalah menyesal karena nggak berusaha maksimal. Gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman seandainya terlahir dengan IQ pas-pasan gitu, ya mungkin teman-teman nggak nyesal-nyesal amat lah kalau nggak jadi juara gitu kan. Nah, tapi kalau coba teman-teman bayangin kalau teman-teman punya IQ yang tinggi, teman-teman punya orang tua yang kaya yang bisa ngelesin kalian di guru private yang ahli dimanapun dan siapapun juga gitu, tapi teman-teman nggak bisa sekolah benar-benar gitu atau kuliah benar-benar, nantinya akan jadi penyesalan doang di akhir hidup teman-teman gitu. So, ini adalah 5 penyesalan terbesar berdasarkan survei gitu yang dilakukan oleh salah satu peneliti gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Thank you guys. See you to the next video. Thank you.